Membandingkan diri. Pasti kita pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, perihal apapun itu. Entah prestasi di sekolah, public speaking, atau hal-hal yang menonjol lainnya. Tapi, pernah gak sih kita berpikir, sebenarnya setiap penciptaan manusia itu unik loh. Manusia itu memiliki kelebihan dan bakatnya masing-masing. Kalau kata Panji Pragiwaksono dalam podcastnya, kalau misalnya ada dua hewan gitu ya, ikan sama kera. Kalau misalnya lo ngeliat ikan dari cara dia memanjat pohon, ya lo bakal ngeliat ikan itu bodoh selama-lamanya, dan kera itu pintar. Tapi kalau lo ngeliat ikan dari cara ia berenang, lo bakal ngeliat ikan itu pintar dan kera itu bodoh. Ya, begitu pun manusia. Setiap orang itu udah diciptakan dengan kemampuannya masing-masing. Jadi lo nggak perlu ngebandingin diri lo dengan orang lain. Oke. Terus juga kalau misalnya lo ngerasa lo tuh nggak punya bakat gitu atau kemampuan, sebenarnya lo tuh punya, tapi lo belum menemukan gitu. Makanya saran gue, lo perbanyak temen deh, atau coba gitu ikutin banyak aktivitas, entah itu komunitas ataupun latar belajar, biar nantinya lo tuh gampang gitu buat ya menemukan sebenarnya apa sih bakat dan kemampuan lo. Gue yakin setelah lo nemuin itu, lo bakal sadar gitu, sebenarnya lo tuh punya potensi yang besar gitu dalam diri lo. Berbicara masalah potensi nih, ini tuh hal yang menarik gitu. Ada orang yang tahu potensinya dari dia kecil, ada juga orang yang sampai dewasa masih belum tahu sebenarnya apa sih potensi yang ada dalam dirinya. Lalu sebenarnya apa sih arti harfiah dari potensi itu sendiri? Nah, menurut Wikipedia, potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang belum terwujud maupun yang sudah terwujud, tapi belum sepenuhnya terlihat dan dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita agar bisa mengembangkan gitu potensi yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah kenali potensi diri sendiri. Salah satu teori tentang kemampuan dan potensi diri yang biasa dibahas dalam dunia psikologi adalah teori kecerdasan majemuk. Teori ini dipopulerkan oleh Howard Gardner, psikolog asal Harvard. Ia mengatakan bahwa setiap orang memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara untuk berinteraksi dengan dunia. Adapun kecerdasan majemuk meliputi yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan dalam menggunakan dan mengolah kata-kata efektif, baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua adalah kecerdasan matematis logis, yaitu kecerdasan dalam menangani bilangan dan perhitungan, serta pola pemikiran logis dan juga ilmiah. Yang ketiga adalah kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik badani, yaitu kecerdasan untuk menggunakan bahasa untuk mengekspresikan suatu gagasan dan perasaan. Yang kelima adalah kecerdasan ruang spasial, yaitu kecerdasan untuk menangkap dunia ruang spasial secara tepat. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, watak, dan juga temperamen orang lain. Yang ketujuh adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan untuk mengerti alam dan lingkungan dengan baik dan memiliki kemampuan untuk memahami serta menikmati alam. Dan yang terakhir adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan diri dan kemampuan bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di manakah dari 8 kemampuan tersebut yang lo milikin? Coba deh lo cari dan lo kembangin gitu. Mungkin dengan cara itu lo bakal bisa tahu nih apa sih sebenarnya kesukaan dan kegemaran lo. Terus juga kalau misalnya lo ngerasa lo tuh gak punya kemampuan gitu di suatu bidang, coba deh lo tuh belajar bidang lainnya. Kayak misalnya bermusik gitu, itu bakalan ngebuat lo itu jauh lebih mudah dalam menemukan bakat dan juga potensi lo. Nah, untuk membantu mengetahui potensi dan kemampuan lo juga bisa nih minta tolong ke orang tua, teman, ataupun sahabat lo gitu buat ngambatin kebiasaan lo. Jadi lo bisa mengerti diri lo berdasarkan cerita-cerita dan juga pengamatan mereka. Yang kedua yaitu cari tahu kekurangan dan kelebihan diri. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, entah di bidang apapun itu. Nah, yang lo harus lakuin adalah gimana sih cara lo itu bisa melupakan gitu segala kekurangan dan fokus mengembangkan kelebihan lo.
Lalu gimana sih cara lo tuh bisa tahu sebenarnya apa sih yang menjadi kekurangan dan kelebihan lo? Yang pertama adalah introspeksi diri. Introspeksi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seorang tentang dirinya untuk mengetahui cerminan diri dan kehidupannya. Introspeksi berguna untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan mengurangi rasa bersalah di masa lalu. Adapun bentuk-bentuk dan cara dalam melakukan introspeksi diri seperti berdamai dengan diri sendiri, menyadari akan kelemahan diri, berhati-hati dalam bertindak untuk setiap aspek kehidupan, dan yang terakhir adalah menjalani proses menuju pribadi yang lebih baik. Yang kedua adalah pendapat orang lain. Salah satu cara mengetahui kekurangan dan kelebihan diri adalah dengan menanyakan langsung pada orang lain. Hal ini diperlukan karena setiap tindakan dan sikap lo itu akan dinilai oleh orang lain. Namun, saat lo memutuskan untuk bertanya kepada orang lain, lo juga harus siap nih untuk menerima kritik dan saran gitu. Ya, walaupun itu menyakitkan buat lo, tapi dengan itu lo bakalan bisa nge-build diri lo untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Kenapa sih penting banget untuk bisa menghargai diri sendiri? Dengan lo bisa menghargai diri lo sendiri, lo bakalan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, berani mengambil risiko, berani untuk bertemu orang lain, dan lain sebagainya. Lalu, apa aja sih yang bisa lo lakuin dalam rangka menghargai diri lo sendiri? Yang pertama adalah lo bisa berterima kasih nih sama diri lo sendiri atas semua kegigihan dan juga kerja keras lo gitu. Lo bisa memaafkan orang lain yang menyakiti lo dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat adalah jangan takut mencoba hal baru. Menjalani rutinitas seperti biasa memang gak ada salahnya. Namun, jika lo hidup dengan cara yang sama hingga bertahun-tahun, lo bakalan kehilangan kesempatan buat lo berkembang, dan sulit gitu untuk melihat potensi yang ada dalam diri lo. Ada banyak cara yang bisa lo lakuin untuk mencoba hal-hal yang baru. Mulai dari lo menghabiskan lebih banyak waktu di alam bebas, mengikuti kelas untuk mempelajari keterampilan baru, atau mengikuti acara dan kegiatan amal. Lalu, apa sih manfaat kalau lo itu udah mengetahui apa sih potensi dalam diri lo? Ada banyak manfaat kalau lo tuh udah mengetahui apa sih sebenarnya potensi yang lo miliki gitu. Lo akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas. Lo juga bakal mudah gitu dalam mengambil keputusan secara cepat, ya menyangkut karir atau hidup lo ke depannya. Selain itu, secara psikologis pribadi, lo juga akan merasa nyaman sebab lo mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan potensi yang lo miliki. Tentunya ini akan berpengaruh banyak gitu dalam kehidupan kita. Jadi, memahami potensi diri itu sangatlah penting dan memang perlu untuk diupayakan oleh setiap pribadi. Sebab, dengan memahami dan mengetahui potensi atau talenta yang kita miliki, kita dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Selain itu, potensi pula lah yang akan mengarahkan dan memotivasi kita untuk meningkatkan produktivitas hidup kita sehari-hari. Namun, yang perlu diingat adalah potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja produktivitas hidup kita adalah hasil dari produk pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Oke guys, mungkin ini aja video untuk hari ini. Makasih udah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat buat lo yang sedang berjuang dalam fase ini. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di next video.